Baik, ada artikel yang menarik beberapa pekan lalu dari media Australia yang menyebutkan bahwa the world's next coronavirus hotspot is emerging next door, yaitu Indonesia. Ini menjadi catatan bagaimana media asing melihat penanganan pandemi COVID di tanah air yang semeraut disebut seperti itu dan bahkan disebut akan menjadi hotspot terbaru. Saya ke Pak Tri dulu, Pak Tri. Tidak main-main ya, banyak negara menyoroti ini karena memang mereka juga bersinggungan dengan kita, Betul, punya khawatiran yang sama ya, ketika Australia, betul. seperti Singapura juga. Nah, Anda melihat penanganan di tanah air yang memang belum maksimal seperti itu. Tapi ini juga kita bicara blueprint, tidak ada negara di dunia Ya yang masih, pernah punya betul. pengalaman seperti ini. Sekarang sudah seperti ini ya, kejadian yang angka terus bertambah, mau masuk new normal katanya. Mhm, PSBB transisi sudah banyak sepedaan nih. ya, Kira-kira apa yang paling penting untuk saat ini ketika ya semua sudah terjadi dan penanganan juga sedikit longgar? ya. Jadi, Nah, penanganan di Indonesia ini tidak sama dengan di Wuhan, tidak sama dengan di negara Korea begitu. betul. Karena Oh, mereka pakai, lockdown begitu, kita pakai social distancing iya, begitu. Ya karena resikonya kemudian, besar kalau ya betul. lockdown. Heeh, Kemudian kita, social mmm, distancing, kasusnya kita masih banyak, ada 6 provinsi yang kasusnya terbanyak betul. begitu, Mhm, tapi kita akan buka gitu, dengan risiko begitu. mmm, Pertumbuhan kasus COVID-19 bertumbuh dengan ekonomi begitu kira-kira. Kita nggak mungkin membiarkan ekonomi mati iya, dalam waktu yang lama begitu. Jadi mhm, kita biarkan perusahaan-perusahaan bangkrut mmm, karena COVID begitu. Jadi kita buka ekonomi kita. Nah, otomatis harusnya kita harus rasional, rasional. rasional Mmm, begitu. Bahwa COVID-19 di negara kita eh, dibiarkan tumbuh bersama dengan pertumbuhan ekonomi. oke. Ya, artinya harus Mmm, ada upaya mengerem begitu kata istilah saya pakai istilah Pak Presiden begitu, baik, merem dengan baik pertumbuhan COVID dengan caranya mmm, tadi mmm, ada cara yang amat spesifik terhadap provinsi tertentu mmm, begitu, ada cara yang general harus dilakukan. Jadi kalau pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun itu mmm, cara general. mmm, Begitu di daerah yang tinggi, maka harus ada tambahan upaya-upaya prevensi. mhm, Jadi kedua belah pihak, jadi kalau di daerah merah begitu, harusnya pakai masker dan pakai face shield. harusnya untuk Iya, yang merah. atau kalau di Mmm, kerumunan nih, kalau mmm, seperti pasar, kemudian restoran iya, begitu, angkutan umum juga, kemudian mhm, angkutan mhm, umum, mhm, itu pakai masker, face shield di iya, kedua belah pihak, oke, baik pengelolanya atau mmm, baik. kemudian maupun pengunjungnya begitu. Oke, Pak Tri, kita ke Pak Ganjar dulu nih. Pak Ganjar, menarik tadi Anda menyebutkan bahwa aktivitas masyarakat di Jawa Tengah memang tadi mulai longgar dan banyak aktivitas publik seperti olahraga. Di DKI sendiri kita tahu sempat ada Car Free Day lalu dianulir dan hanya beberapa titik yang diperbolehkan. Anda juga gemar bersepeda nih Pak Ganjar, saya tahu. Nah, kalau bicara kerumunan publik, aktivitas olahraga. Kan kita tahu masyarakat mungkin sudah jenuh sekali di rumah beberapa bulan terakhir dan akhirnya mereka ketika ada kesempatan untuk weekend, goes seperti itu lari, akhirnya semuanya keluar. Jawa Tengah sendiri bagaimana aturannya seperti itu? Apakah memang hanya ada beberapa titik yang boleh atau membendung ini gimana nih Pak Ganjar? Karena nggak mudah. Sepeda itu tren dunia, Mas. Betul. Saya ikut senang karena saya Heeh, goeser gitu. heeh. Ayo bersepeda semua. Sepeda itu paling aman tahu nggak menurut saya kalau mereka mau. Iya. Artinya begini, Oh, orang sepeda itu agak jarang yang berjengan, apalagi mereka yang suka road bike begitu ya. oke. Mereka suka menjelajah. Yang repot itu kalau mereka berhenti. Kalau mereka berhenti berkerumun, wah itu cilaka Nah, memang itu. iya betul. Kemarin di Borobudur Hmm. seperti itu, maka pada saat saya sepedaan ke Candi Borobudur ngelihat, Pak Ganjar kita foto dulu. Foto-foto apa? Kamu nggak pakai masker.
dudukmu kayak begitu, ayo bubar, saya bilang Oke, gitu. oke. Akhirnya bubar, kita sambil ketawa. Jadi sebenarnya kalau mereka dari rumah, sepedaan, bersama keluarga, balik lagi itu malah sehat. Baik. Kan memang harus olahraga gitu ya. Nah, memang ini menjadi tren dan kebosanan tidak bisa tidak. 2 staf saya yang hari ini masih masuk karantina, tadi melaporkan kepada saya, stres ditaruh di karantina. Sampai saya bilang, cariin psikolog dong, ada trauma healing untuk kita jelaskan kan. Kalau ASN ya kira-kira mungkin dijelaskan akan lebih mudah. Tapi betul, kalau kemudian tempat kerumunan itu biasanya seperti Car Free Day, maka itu gas dan remnya itu perlu dipakai. Saya meminta pada wali kota Semarang ya, kota-kota yang masih tinggi ada Demak gitu kan, ada Jepara tadi saya sampaikan. Tolong dong ini direm, Car Free Day-nya ditutup lagi begitu. Jadi sebenarnya cara-cara itu yang dipakai. Nah, para goeser kemarin saya minta untuk Anda buat film dong. Nah, kebetulan goesernya ini dokter-dokter. Jadi kita minta bagaimana cara menangani bersepeda dengan baik, protokol kesehatan dalam COVID. Ini momentum yang sebenarnya kita ngalir aja. Karena sesuatu yang sulit dibendung itu, maka kemudian kita masuk saja dalam pusaran itu, tapi kita manfaatkan situasi itu untuk berkampanye. Kalau enggak, nggak bisa. Kebosanannya kan agak sulit nanti. Mereka kita kelola, suruh di rumah, bosen saya nggak bisa. Nah, kalau kita bicara media asing, jangan terpengaruh. Itu Victoria baru ditutup di Australia karena dia juga kebingungan. Sudah deh, kita kan tahu yang seperti ini. Mari kita urus negara masing-masing agar nuansa politiknya tidak tinggi. Ini nuansa politik lagi tinggi banget di seluruh dunia. Even di Indonesia sekalipun. Tinggi sekali. Kemarin demo-demo juga banyak, emang ada yang peduli COVID? Enggak kan? Jadi makanya saya bilang ini mesti agak ketat. Maka tadi itu setelah regulasi dan sebagainya, membangun kesadaran bersama kepada masyarakat untuk kita dorong terus-menerus. Maka butuh spokesperson yang lebih banyak. Maka inilah butuh jubir-jubir di level bawah. Siapa ya dari kelompok-kelompok masyarakat itu. Maka saya titip, ada kades kita kasih kelompok kades kita minta untuk bicara, kelompok agama, kelompok olahragawan dari komunitas-komunitas. Yuk Anda bicara, yuk Anda yang ikut cerewet yuk tiap hari sehingga yang ngeyel-ngeyel itu Anda sendiri yang akan memperingatkan. Ya itu teori tapi tidak cukup mudah memang. Baik, Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya. Dan tentunya tadi kita harapkan tidak hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta yang berbeda, tapi juga semua wilayah di tanah air kita kerja bareng insya Allah ya kita bisa melewati ini dengan kerjasama dan tadi dengan persisten, disiplin seperti itu Pak Ganjar ya. Terima kasih Pak Ganjar, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Baik, saya ke Pak Tri mungkin Pak Tri sedikit saja. Apa yang ingin Anda sampaikan? Closing statement saja. Ya. Jadi harusnya gugus tugas mempunyai niat untuk menurunkan di Indonesia dan harus fokus kepada 6 provinsi tertinggi di Indonesia. Baik. Kemudian ada upaya-upaya penurunan dari merah ke kuning, utamanya fokus pada klaster. Nah, untuk menurunkan kematian harusnya ditingkatkan pelayanan kesehatan. Jadi harusnya rumah sakit dengan ventilator tersedia di semua provinsi cukup banyak. Harus tidak terbatas begitu. Baik, terima kasih Pak Tri atas waktunya dan tadi kita juga telah tersambung dengan Mas Emil dan Pak Ganjar melalui Skype dan tentunya harapan kita bersama bahwa kedisiplinan publik ya karena ini perannya penting sekali di luar peraturan dan juga tes PCR tadi bahwa kita sama-sama Anda dan saya punya tanggung jawab untuk diri sendiri dan juga orang-orang terdekat. Dan demikianlah Indonesia Bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Herjunot Syahputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.